Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini, aku bakal bahas masih mengenai tentang faktur penjualan pada Odoo. Nah, hanya saja di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencatat penerimaan atas pembayaran faktur penjualan pada Odoo Accounting. Namun, sebelum itu kita bahas dulu bagaimana tipe-tipe pelanggan membayar tagihannya. Jadi, ada 3 tipe pelanggan untuk membayar tagihannya. Yang pertama, ada pelanggan yang membayar secara keseluruhan harga dari tagihan tersebut. Lalu yang kedua, ada pelanggan yang hanya membayar sebagiannya saja dari harga tagihan tersebut. Lalu yang ketiga, ada pelanggan yang kelebihan membayar. Nah, lalu dari tiga-tiga itu, kita akan membahas semuanya di dalam satu video ini. Bagaimana cara mencatatnya pada Odoo Accounting. Tanpa lama-lama, kita langsung aja ke caranya. Jadi, pertama kita akan membahas dulu yang pelanggan membayar seluruh tagihan atas faktur. Jadi, di halaman dashboard ini, kalian bisa mengklik menu Customers, kemudian klik menu Invoice. Setelah itu, kalian bisa memilih faktur mana yang sedang dilunasi atau yang akan dimasukkan transaksi. Di sini contohnya kita akan ambil CV Ratu. Nah, pada tampilan ini, kalian bisa klik Register Payment. Kemudian isi jurnal dengan akun bank yang akan digunakan untuk pembayaran. Setelah itu, isi payment date sesuai dengan tanggal pelunasan tersebut. Lalu, isi memo dengan pembayaran tagihan periode Februari 2024. Jika sudah sesuai, kalian bisa klik Create Payment. Lalu muncul tampilan seperti ini. Faktur yang terlabeli in payment, mengapa bacaannya bukan paid atau payment? Itu karena transaksinya masih menggantung. Lalu bagaimana cara membetulkannya? Nah, kalian bisa mengklik menu Configuration, kemudian klik Journal. Lalu klik yang tipe akunnya adalah bank. Nah, di sini kalian bisa menyesuaikan akunnya. Pada kolom Journal Entries terdapat bank account. Itu akunnya adalah Bank Mandiri. Lalu, kalian coba klik kolom Incoming Payments. Nah, isi Outstanding Receipt Account dengan Bank Mandiri. Disamakan dengan akun yang di Journal Entries. Lalu, klik juga kolom Outgoing Payments. Isi Outstanding Payment Account dengan Bank Mandiri juga. Nah, lakukan hal yang sama seperti ini pada akun bank lainnya. Sesuaikan akun petty cash pada incoming dan outgoing-nya, juga akun BNI. Jika sudah selesai, kalian bisa kembali ke halaman faktur dan klik draft. Kemudian continue. Dan klik register payment. Lalu isi ulang seperti tadi di awal. Jika sudah sesuai, bisa klik create payment, lalu muncul tampilan paid pada faktur. Ini tandanya pelunasan sudah terinput. Kalian bisa lihat di halaman ini statusnya paid. Kalian juga bisa cek di journal entries, itu sudah ada transaksinya. Lalu, bagaimana cara menginput jika pelanggan hanya membayarkan setengahnya saja? Kalian bisa buka kembali invoice, lalu pilih lagi di sini misalnya yang akan membayar adalah CV Ratu. Nah, setelah itu, isi kembali format ini seperti tadi. Namun, di bagian amount, isi hanya setengahnya saja atau sebagiannya saja. Misalnya, di sini CV Ratu hanya membayar 600.000 saja. Maka kalian masukkan 600.000 di kolom amount. Lalu, untuk memonya adalah pembayaran sebagian tagihan periode Februari. Lalu, pada payment difference terdapat 2 opsi, keep open dan mark as fully paid. Di mana jika kita memilih keep open, itu nanti statusnya adalah hanya dibayarkan sebagian saja. Sedangkan, jika pada mark as fully paid, itu nanti akan diberi tanda bahwa invoice ini tuh sudah dibayarkan sepenuhnya. Maka di sini kita akan memilih keep open. Setelah itu, klik create payment. Nah, akan muncul tanda partial, yang dimana ini adalah tanda bahwa hanya baru dibayarkan sebagian. Lalu bagaimana jika di tanggal selanjutnya pelanggan akan melunasi ini? Kalian bisa buka lagi invoice-nya. Setelah itu isi format ini seperti biasa, dan pada amount isikan sisa tagihan yang akan dilunasi.
isi tanggal dengan tanggal pelunasan tersebut. Lalu isi memo dengan pelunasan tagihan CV Ratu periode Februari 2024. Lalu klik Create Payment. Setelah ini akan ada tanda Paid, di mana invoice ini benar-benar sudah dibayarkan atau dilunasi. Dan jika di-scroll ke bawah, itu akan ada keterangan tanda awal pembayaran dan tanggal pelunasan. Lalu bagaimana jika ada pelanggan yang melakukan kelebihan pembayaran? Kalian bisa klik lagi invoice pelanggan. Lalu klik lagi Register Payment. Setelah itu isi lagi format ini seperti biasanya. Pada bagian amount, misalnya pelanggan di sini membayar sebesar 1.500.000. Karena kesalahan, tuliskan memo kelebihan tagihan periode Februari 2024. Pada payment difference terdapat nominal 300.000. Itu karena ada kelebihan pembayaran yang seharusnya itu adalah 1.200.000, namun dibayarkan oleh pelanggan itu sebesar 1.500.000. Nah, di sini klik yang mark as fully paid. Lalu pada post different in, isikan account customer deposit, lalu create payment. Setelah itu muncul tanda paid. Nah, setelah ini, bagaimana cara kita melihat jurnal dari kelebihan tersebut? Klik accounting, kemudian klik journal entries. Lalu klik jurnal invoice yang sudah di-input tadi. Lalu pada jurnal ini terdapat account customer deposit dengan nominal 300.000. Inilah yang nanti akan mengurangi transaksi selanjutnya. Nah, jadi itu dia adalah bagaimana cara mencatat penerimaan dari pembayaran tagihan faktur penjualan pada Odoo Accounting. Semoga video ini dapat membantu kalian semua. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.